Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asari Syarif dengan NIM F06121102 dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi sejarah yang berjudul Dari Zaman Revolusi ke Revolusi Industri. Terlibat dalam persaingan militer dan komersial yang sangat sengit, negara-negara modern awal dengan derajat keberhasilan yang bervariasi mendorong secara aktif industri-industri untuk memproduksi secara besar-besaran, baik itu persenjataan, seragam-seragam, kapal-kapal, dan mendorong perniagaan untuk mendapatkan penghasilan dari pajak. Meningkatnya populasi dan produktivitas pertanian juga membantu memacu industrialisasi. Tanah yang dulu digunakan secara bersama oleh para penduduk desa untuk tempat hewan-hewan merumput diklaim untuk penggunaan pribadi. Akhirnya, dua tradisi budaya Eropa memainkan peranan penting dalam memunculnya industrialisme. Pertama adalah individualisme yang berakal dari Renaissance ataupun reformasi. Kedua adalah tingginya nilai yang diberikan orang Barat pada pengertian rasional dan pengendalian atas alam. Sejarawan David H. Lance menyimpulkan bahwa baik individualisme maupun tradisi akal memberi Eropa keuntungan yang sangat besar dalam penemuan dan penggunaan teknologi baru, kehendak untuk menguasai pendekatan rasional kepada masalah-masalah yang kita sebut metode ilmiah, persaingan untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Secara bersama-sama, hal ini mematahkan perlawanan cara-cara warisman dan membuat perubahan menjadi kebaikan yang positif. Pada tahap awal industrialisasi, sistem transportasi sungai di Britania ditopang dengan kanal-kanal dan jalan-jalan tol yang dibiayai para pengusaha swasta dan dibangun untuk mendapatkan keuntungan. Britania juga mempunyai dana dan ketersediaan modal untuk investasi di dalam industri-industri yang baru, sehingga dari hal ini memicu perubahan-perubahan di bidang teknologi. Industri kapas. Pada tahun 1733, jauh sebelum ekspansi mulai, penemuan sederhana flying shuttle atau alat tenun oleh John Kay memungkinkan para penenun menggandakan hasil mereka. Selanjutnya pada tahun 1768, James Hargreaves menyempurnakan mesin tenun yang memungkinkan seseorang operator menjalankan beberapa kumparan sekaligus. 5 tahun setelahnya, Richard Arkwright membuat mesin tenun yang dapat digerakkan oleh air dan manusia. Setelah hal tersebut, berlomba-lomba dalam berinovasi di bidang mesin tenun sampai di tahun 1785. James Watt, seorang teknisi dari Skotlandia, mengembangkan mesin uap pada 1760-an. Pabrik-pabrik tidak lagi terbatas pada tenaga yang disediakan oleh sungai atau kali atau ruang yang tersedia di samping air yang sedang mengalir, sehingga pabrik-pabrik dapat dibangun di mana saja. Industri besi. Pada tahun 1780-an, usaha coba-coba telah menyempurnakan produksi besi tempah, yang merupakan logam yang kemudian digunakan secara luas hingga baja mulai diproduksi secara luas, dan baja mulai diproduksi secara murah pada tahun 1860-an. Pada 1856, Henry Bessemer mengembangkan suatu proses untuk mengubah bongkah besi menjadi baja dengan menghilangkan sengan cepat unsur-unsur yang tak murni dalam besi. Pada 1860-an, William Sims, Pierre, dan Emily Martin bersaudara mengembangkan proses tengku terbuka yang dapat memproduksi jumlah logam lebih besar daripada alat pengubah ciptaan Bessemer, sehingga baja begitu murah untuk dihasilkan dan dengan cepat menggantikan besi. Transportasi. Mesin uap, besi, dan baja membawa perubahan yang mendorong perubahan besar dalam transportasi. Pada tahun 1830, jalur kereta api pertama dibangun di Britania, menghubungkan Manchester dan Liverpool. Hal ini memicu suatu zaman pembangunan kereta api di banyak bagian dunia. Pelayaran berubah secara radikal dengan pembangunan kapal-kapal tanpa layar yang mempunyai kapasitas tonase yang lebih besar. Bab 3. Urbanisasi. Perubahan di bidang produksi pertanian, organisasi bisnis, dan teknologi mempunyai konsekuensi revolusioner kepada masyarakat. Ekonomi dan politik. Orang ditarik dari pedalaman memasuki kota dan cara hidup tradisional berubah. Kota-kota semakin besar dan dalam jumlah yang ukuran, populasinya akibat industrialisasi, pertumbuhan yang begitu banyak dengan perencanaan atau pengendalian yang begitu sedikit menyebabkan kota-kota itu mempunyai sanitasi sedikit. Tidak ada pencahayaan, perumahan yang kumuh, dan
transportasi yang buruk, serta kurang aman. Revolusi industri menghancurkan untuk selamanya pembagian kelas yang dari dulu dianut, yaitu golongan iman, bangsawan, dan orang biasa. Perkembangan industri dan niaga menyebabkan perkembangan yang selaras bagi kaum borjuis, suatu kelas menengah yang terdiri dari orang keturunan biasa yang terlibat dalam perdagangan dan usaha-usaha kapitalis lainnya. Kaum borjuis juga dibagi dari yang terkaya, yaitu bankir, pemilik tambang, dan para saudagar. Sedangkan borjuis kaum menengah mencakup dokter, pemilik toko, dan manajer. Untuk menjalankan usahanya diperlukan kelas pekerja. Kelas pekerja adalah kelas yang menjalankan praktik kapitalis dengan bekerja di bawah orang yang memiliki tanah atau alat atau usaha. Nah, ini kelas pekerja adalah kelas yang paling dirugikan dari pembagian struktur dalam revolusi industri. Mereka bekerja kira-kira 15 jam per hari dan diberi upah yang sangat sedikit. Mereka tidak mempunyai atau tidak dapat memilah pekerjaan yang mereka inginkan, di mana mereka juga bersaing untuk mendapatkan pekerjaan sebagai dampak dari urbanisasi. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 una mattina